Persaingan sengit merebut gelar juara dunia akan kembali hadir akhir pekan ini tatkala Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia tampil pada MotoGP Australia 2022. Persaingan antara andalan tim monster energi Yamaha itu dan Francesco Bagnaia akan menjadi sorotan utama pada balapan MotoGP di Phillip Island, Australia. Hingga menjelang bergulirnya MotoGP Australia 2022, Fabio Quartararo masih menduduki puncak klasemen sementara dengan torehan 219 poin. Pembalap berjuluk El Diablo itu masih unggul 2 angka atas Francesco Bagnaia yang ada di peringkat kedua. Mengaspal di Phillip Island akan menghadirkan tantangan tersendiri bagi semua pembalap, mengingat sudah 2 tahun tidak beraksi di sana. Terkait persaingan antara Quartararo dan Bagnaia yang kian memasuki fase-fase krusial dengan 3 balapan tersisa. Di sisi lain, pemandangan menarik terlihat jelang MotoGP Australia ketika Francesco Bagnaia melakukan track walk dengan Casey Stoner. Interaksi Bagnaia dengan Stoner dimulai ketika The Kuri-Kuri Boy, julukan Stoner, berkunjung ke seri balap MotoGP Algarve tahun lalu. Bagnaia dan rekan timnya Jack Miller terlihat senang dengan kehadiran Stoner. Keduanya berkelakar siap menanggung bayaran Stoner agar Ducati merekrut juara MotoGP 2 kali itu sebagai pelatih mereka. Stoner memang masih menjadi salah satu sosok yang dikagumi di pabrikan asal Borgo Panigale, Italia tersebut. Bagaimana tidak, Stoner masih menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang mampu menjuarai MotoGP. Dia bukan pelatih yang normal, dia adalah Casey Stoner. Tentunya kehadirannya adalah hal yang luar biasa, kata Bagnaia. Bagnaia mengagumi kelebihan Stoner dalam menemukan traksi ketika keluar dari tikungan. Juara dunia Moto2 2018 itu pun tidak segan meminta masukan lain dari Stoner. Setidaknya kemenangan Bagnaia pada MotoGP Inggris dan MotoGP San Marino pada musim ini datang setelah dia bertanya kepada Stoner. Dan tidak ada balapan lain yang lebih pas untuk dilatih oleh Stoner kecuali MotoGP Australia. Stoner begitu perkasa di Phillip Island, sirkuit kandangnya. Dalam 7 musim kiprahnya di kelas para raja, hanya pada musim debutnya pembalap yang akan berusia 37 tahun itu gagal menang di sana. Stoner sendiri mengaku senang bisa membantu Bagnaia dan pembalap Ducati lainnya. Hal ini dikatakannya saat menjadi bintang tamu podcast In The Fast Lane. Namun di sisi lain, juara MotoGP 2 kali itu mengkritik bagaimana pembalap generasi saat ini tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang motor mereka. Stoner menunjukkan MotoGP Valencia musim lalu, lomba di mana Ducati mengakhiri catatan buruk dengan menyapu bersih posisi 3 besar saat kualifikasi dan balapan. Valencia adalah sirkuit favorit saya, sirkuit di mana saya memiliki rahasia kecil seperti di Phillip Island, kata Stoner. Para pembalap sangat terkejut dengan cara berpikir dan bagaimana saya melakukannya. Mereka tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Peran peranti elektronik hingga aerodinamika yang besar disebut Stoner menjadi penyebabnya. Alasan ini yang membuat Stoner kurang terkesan dengan performa kuat Ducati musim ini. Menurutnya, Ducati masih belum membenahi bagian terpenting yaitu mesin dan masalah mereka hanya tertutupi dengan bantuan ECU dan aerodinamika. Fabio Quartararo bungkam, Yamaha dilanda frustasi. Tim direktur Yamaha Massimo Meregali kebingungan untuk menjelaskan hasil buruk Fabio Quartararo di sirkuit Chang Buriram. Akhir pekan balap MotoGP Thailand adalah bencana bagi Quartararo. Alih-alih memperlebar jarak keunggulan dari Francesco Bagnaia, sang juara dunia bertahan malah kini dibayangi selisih 2 poin saja. Dalam perlombaan pun Quartararo benar-benar menderita. Kendati start dari grid P4, El Diablo melebar di tikungan 1. Pemuda asal Prancis itu lalu alami momen di tikungan 4. Dari situ semua strateginya berubah kacau. Sempat melorot ke urutan ke-19, Quartararo akhirnya harus puas finish P17 dengan jarak 34 detik dari pemenang balapan Miguel Oliveira. Tetapi yang mengecewakan, fakta sang pembalap Yamaha pulang membawa 0 poin saja. Sebaliknya, rival utama Bagnaia mengamankan podium ketiga. Tambahan 16 poin jelas begitu berharga bagi Pecco karena jarak 18 poin terpangkas menjadi 2 poin. Ini bisa dijadikan momentum untuk hadapi MotoGP Australia.
Usai balapan, Quartararo menolak berbicara dengan media. Meregali bahkan mengaku bahwa Yamaha juga belum bertemu empat mata dengan Quartararo guna membahas secara spesifik akar permasalahan dari kinerja buruk di Buriram. Seperti yang bisa kami bayangkan, itu bukanlah situasi yang benar-benar ingin saya hadapi. Kami tidak berbicara dengan Fabio setelah balapan. Dia mungkin benar-benar kecewa dan frustasi. Dia langsung pergi ke kantornya untuk menenangkan diri, tutur Meregali. Ini juga sulit bagi kami untuk menilai sampai kami berbicara dengannya. Kami benar-benar berbicara dengan dia untuk memeriksa data dan melihat apakah itu cocok, dan itu sangat sulit untuk dipahami. Meregali mengatakan minimnya track time dalam kondisi basah disinyalir sebagai kesulitan yang dialami Quartararo saat menghadapi wet race MotoGP Thailand. Tapi muncul pertanyaan, kenapa Quartararo bisa podium kedua ketika juga menjalani balapan basah? Meregali pun menyebut level grip lintasan menjadi faktor pembeda. Yang pasti, untuk semua orang balapan ini adalah pertaruhan, karena kami menjalani semua sesi dalam kondisi kering, tetapi ketika balapan justru trek menjadi basah. Namun kami melakukan hal yang sama di Indonesia, dan di sana kami tampil sangat baik. Di sini adalah kebalikannya. Sangat tidak jelas alasannya, kami butuh waktu untuk memahaminya. Pertama-tama, kami perlu berbicara dengannya. Ini hanya apa yang kami pikirkan, mungkin tingkat cengkramannya dibandingkan Indonesia jauh lebih rendah, dan itu pasti banyak pengaruhnya karena kami sangat menderita. Aspalnya punya daya cengkraman tapi kinerjanya tidak selaras dengan baik. Ketika kami tidak memiliki grip, maka itu menjadi masalah. Seperti yang diketahui, MotoGP 2022 ini tinggal menyisakan 3 seri lagi. 2 pekan ke depan, rombongan pedok Grand Prix bakal menyambangi Phillip Island, dilanjutkan ke Sepang dan Valencia sebagai putaran pemungkas. Dengan jarak yang sangat tipis antara Quartararo dengan Bagnaia, Yamaha pun bersiap mengaktifkan mode serangan guna merengkuh gelar juara dunia. Salah satu hal bagus dari Fabio adalah begitu dia kecewa dan tidak lama kemudian dia kembali normal, fokus pada balapan berikutnya, kata Meregali. Yang pasti, sekarang ada 3 balapan yang harus dilalui, dan Phillip Island mungkin adalah favorit saya. Dari sana, kami mungkin lebih baik di Malaysia daripada di Valencia. Kejuaraan sekarang dimulai dari nol, dan hanya ada satu cara untuk mencoba menang dan menyerang, pungkas Meregali. Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia tak ingin membuat kesalahan dalam 3 seri terakhir yang bisa menggagalkan peluangnya untuk menjadi juara dunia MotoGP 2022. Rasanya tidak ada yang mengira bahwa Bagnaia akan mampu memangkas selisih poin dari Fabio Quartararo. Sempat terpaut jauh sampai 91 poin, Pecco kini membayangi El Diablo dengan jarak 2 poin saja. Situasi ini tentunya membuat kubu Ducati pasang kewaspadaan tingkat tinggi. Sebuah instruksi khusus bahkan dikirimkan ke seluruh penunggang Desmosed di GP agar tak terlalu keras saat berduel melawan Bagnaia. Terlepas dari pesan Ducati tersebut, satu hal yang perlu dicermati adalah kecenderungan Pecco untuk melakukan kesalahan, terutama ketika posisinya dalam tekanan. Itu terlihat jelas saat di Motegi lalu. Jatuh saat mengejar Quartararo mengingatkan betul akan kesalahan serupa Bagnaia ketika tersungkur pada balapan Misano 2021. Italiano tersebut kemudian mengulanginya lagi dalam seri Le Mans. Yang pasti sekarang kami akan lebih intens, tutur pembalap bernomor 63 itu kepada MotoGP.com usai Grand Prix di Thailand. Beberapa balapan terakhir ini saya harus sangat cerdas dan pintar dalam semua situasi, karena saya kira potensi kami sangat tinggi. Saya tidak perlu melakukan kesalahan seperti Jepang atau seperti yang saya lakukan sebelum libur musim panas. Jadi saya bakal mencoba cerdas, berusaha memahami setiap situasi, tambah Bagnaia. Phillip Island bersiap menjamu rombongan pembalap dan tim MotoGP untuk putaran GP Australia. Kala melakoni debut pada tahun 2019, Bagnaia berhasil mengklaim finish keempat. Sebaliknya, sang rival Quartararo alami DNF. Namun karakteristik dan layout sirkuit cenderung menguntungkan Yamaha. Ini berarti Quartararo punya peluang besar untuk menjauh dari kejaran Bagnaia. Walau demikian, bukan itu yang dikhawatirkan oleh Pecco.
Sama seperti Jepang, lantaran faktor balapan digelar jelang akhir musim, cuaca di Australia kerap diganggu hujan deras. Perubahan trek kering ke basah atau sebaliknya sudah pasti merupakan hal yang patut diperhatikan. Kami sudah tahu bahwa di Australia perkiraan cuaca bisa sangat dingin, sehingga kami harus beradaptasi. Tapi bagaimanapun saya pikir kami bisa sangat kompetitif, kata Bagnaia. 2 minggu lalu, jebolan VR46 Riders Academy itu dipaksa berjibaku dengan wet race di Buriram. Meski berhasil naik podium ketiga, sang pembalap Ducati mengaku sempat gugup ketika hujan mengguyur sirkuit Chang. Tetapi, berkat dukungan dari rekan tim Jack Miller yang melecut semangatnya, Bagnaia pun menjadi termotivasi untuk melibas trek basah sepanjang balapan GP Thailand. Saya tidak begitu senang. Sepanjang akhir pekan kami melakukan setup baru. Untuk pemanasan semuanya sempurna. Pemanasan terbaik saya dalam cuaca kering. Semuanya sudah siap untuk balapan kering. Tapi kemudian saat saya melihat hujan mulai turun, saya sedikit gugup, ucapnya. Pada saat inilah Jack datang kepada saya dan mengatakan sesuatu agar saya lebih percaya pada diri sendiri. Pungkas pembalap asal Italia itu.